Dani, maafin aku ya. Karena aku nggak bisa ngelindungin kamu malam itu, Dan. Cinta kita. Rangga, lihat. Ini paspor aku, Ma. Iya, kamu bisa berangkat ke luar negeri. Kamu bisa terbang, kamu bisa operasi ganti wajah kamu, dan kamu pulang ke Indonesia dengan wajah baru. Mama seneng banget berhasil. Tapi aku nggak sanggup ngelewatin kemo ini. Sakit banget. Aduh Rangga, berkali-kali kan bilang sama kamu, jangan pesimis. Ayo dong semangat. Mama aja semangat berusaha apapun akan Mama lakukan. Supaya kamu sembuh, supaya kamu bisa terbang. Ayo dong. Ayo kamu harus kuat. Kuat untuk Mama ya. Aku kangen sama Alicia, Ma. Rangga, gak usah sebut-sebut lagi adik kamu. Gak usah. Adik kamu itu udah kurang ajar, keterlaluan. Dia itu anak durhaka. Otaknya sudah cuci sama Yasmin dan Romeo. Udah gak usah mikirin dia lagi lah. Buat apa sih? Ma, tapi kan Alicia mau menikah. Dan kalau dia mau menikah, dia butuh wali untuk bisa menikahkan dia, Ma. Bisa ya kamu ya? Lagi sakit seperti ini masih juga mikirin Alicia. Emang kamu pikir Alicia peduli sama kamu? Peduli sama Mama? Enggak. Sedikit pun enggak. Dia tidak pernah menganggap kita ini ada. Buat apa kamu mikirin dia? Kamu pikirin aja diri kamu sendiri. Rangga, lagian kalau kamu tetap ngotot mau datang, itu sama aja kamu bunuh diri. Kamu akan ditangkap sama polisi. Ya Rangga ya. Ingat satu, nih kamu harus ingat. Semua yang kita miliki sudah direbut oleh Yasmin dan Romeo. Perusahaan juga direbut sama mereka. Dan sekarang Alicia juga direbut sama mereka. Sayang, aku turut bela sungkawa ya. Aku tahu dulu kamu sayang banget sama Dania. Aku juga merasa kehilangan, aku juga dekat sama Dania. Ya, makasih ya. Kamu baik-baik aja kan? Semoga. Kalau kamu butuh apa-apa, aku... Al, kayaknya aku harus nemuin Romeo sama Yasmin. Aku harus langsung ke rumah sakit sama mereka. Ini bener rumah sakitnya? Polisi sih ngasih alamat rumah sakit tempat Dania diotopsi di sini. Tapi kenapa harus dibawa ke sini sih? Kenapa nggak langsung ke rumah sakit polisi aja? Rumah saya ini paling dekat dengan lokasi pengambilan jenazahnya Dania. Setelah diidentifikasi, jenazah Dania akan dipindahkan. Tapi aku masih nggak nyangka deh kalau Dania akan berakhir seperti ini. Ntar lagi kita bakalan lihat. Dan identifikasi jenazah Dania dan juga barang-barangnya. Yasmin dan Romeo.
Ngapain mereka di sini? Atau kamu tunggu di sini aja? Aku nggak apa-apa kok. Yes, kamu kan lagi hamil. Takutnya kamu makin sedih nanti. Kalau kamu nggak kuat, kamu gimana? Kamu nggak membunuh Nathan. Oke, udah kamu lupain aja ini semua. Ya, anggap aja kamu nggak pernah ada di sini. Dan sekarang lebih baik pergi dari sini, ya. Oke, kamu pergi dari sini ya. Anggap aja ini semua nggak pernah terjadi. Oke. Udah, itu urusan kakak. Tugas kamu cuma satu. Tugas kamu hanya pergi dari sini. Kakak nggak pernah menyesal melibatkan diri atas masalah kamu dengan Nathan. Hingga kakak harus berurusan dengan Mas Galang. Karena sampai kapanpun, kakak akan terus sayang sama kamu. Kakak juga berharap suatu hari nanti kamu akan maafin kakak. Kenapa, Ma? Rangga, kita harus keluar dari sini. Kita harus pindah rumah sakit. Kenapa harus pindah? Ada Yasmin sama Romeo. Di sini ada Yasmin dan Romeo. Ngapain mereka kesini? Aduh, udah gak usah banyak nanya ya. Pokoknya kita harus pindah. Ini, kamu ganti ini ya. Rangga, kamu ganti. Ayo. Tapi sebelum kita pergi tolong minta painkiller, mau sakit banget. Aduh, Rangga. Mama mohon sama kamu kali ini kamu harus kuat. Harus tahan. Tahan cuma sebentar aja. Ya, ayo. Ya, aku akan terus kesakitan, Ma, kalau aku kabur dari sini. Kita harus cepet nih. Kenapa, Ma? Tahu. Ini nih bekas operasi Mama yang kemarin kena tembak, sakit banget. Ya udah, sekalian aja minta painkiller buat Mama ya. Enggak ada waktu lagi. Mama bisa tahan. Kamu juga harus bisa bertahan. Ayo, belajar bangun. Bisa kan? Ayo Rangga, please. Aduh. Bisa. Aduh, sakit banget, Bang. Aku nggak kuat, Mas. Sakit, Bang. Tuh, kamu harus bisa. Kamu harus kuat. Ayo, coba. Sakit, Ma. Coba sekali lagi. Kamu harus bisa. Mama yakin kamu pasti kuat. Aduh, udah nggak sanggup, Mas. Sakit. Please, sekali. Mama, tolong. Sakit. Ya. Mama sakit, Mama. Lagi. Gimana? Halo, Romi. Sekarang juga ke ruangannya Rangga ya. Bawa kursi roda. Cepat. Ya. Ini semuanya adalah barang-barang Budani. Ini yang kami temukan di sungai, di dekat jenazahnya Budani. Dia. Sayang. Saya mulai izin lihat dalam dompetnya. Boleh Pak, tapi dengan syarat harus pakai sarung tangan. Silakan. Saya izin, Pak. Silakan. Semuanya harus berakhir seperti ini, Dan. Sabar ya. Dani,
Maafin aku ya. Karena aku gak bisa ngelindungin kamu malam itu, Dan. Gak ada orang yang peduli sama saya di dunia ini. Mbak, udah ya Mbak. Mbak tenang dulu. Tolong jangan nyakitin diri Mbak kayak gini. Dosa Mbak. Saya emang udah banyak dosa nih. Saya nggak peduli, udah kamu pergi. Gak usah ngatur-ngatur saya, Dania, pergi. Enggak. Saya nggak akan pergi sampai Mbak Alisa tenang. Mbak Alisa punya saya. Mbak bisa anggap saya kayak saudara Mbak sendiri. Kalau Mbak mau cerita apapun itu, Mbak boleh cerita ke saya. Saya pasti dengerin. Dania, dulu kamu selalu ada kalau aku lagi sedih. Kamu selalu jadi tempat yang bikin aku nyaman. Aku kangen sama kamu, Dania. Tapi pada akhirnya, kamu pergi ninggalin aku selamanya. Aku akan selalu mengenang semua kebaikan kamu. Yang tenang di sana ya, Dania. Sayang. Aku turut bela sungkawa ya. Aku tahu dulu kamu sayang banget sama Dania. Aku juga merasa kehilangan, aku juga dekat sama Dania. Ya, makasih ya. Kamu baik-baik aja kan? Semoga. Sikap Dirga jadi berubah sejak jenazah Dania ditemukan. Kok aku jadi khawatir soal hubungan aku sama Dirga ya? Alisa? Nadia, Alisa kenapa? Mikirin Dirga? iya Mbak. Aku ngerasa Dirga berubah sama aku. Sejak tahu berita soal Dania. Itu kan kabar duka. Semua orang pasti sedih. Jangankan Dirga, Mbak, kamu pasti sedih. Karena mereka kan itu teman dekat. Kamu tahu kan? Ya itu masalahnya Mbak. Ya masalahnya apa sih? Aku bingung aja. Apa Dirga nanti masih mau nikah sama aku setelah ini? Apa mungkin perasaan Dirga ke aku berubah? Atau malah dia berubah pikiran dan gak mau nikah sama aku nantinya? Kayaknya Dirga bukan orang yang seperti itu deh. Dia gak seperti itu. Kenapa Mbak bisa yakin banget? Ya Mbak kan sudah kenal Dirga itu lama, Alisa. Dia tuh sosok orang yang bertanggung jawab. Dan dia pasti akan mempertanggungjawabkan perasaan dia ke kamu. Udah deh, kamu gak usah mikir macam-macam. Tapi kok aku ragu ya? Sayang pelan-pelan jalannya, sayang. Aku tahu kamu sedih. Tapi kita semua harus ikhlas, sayang. Kita nggak punya pilihan. Ya? Aku masih gak nyangka aja kenapa Dani harus berakhir seperti ini. Kenapa sih? Kenapa sih orang itu jahat banget sama Dania? Padahal sekarang udah menerima konsekuensi dari perbuatan dia. Tapi masa Dani orang yang baik, sayang. Ya. Dia sahabat aku, sayang. Aku sayang banget sama Dania. Aku sedih banget Dania sekarang udah gak ada. Aku tahu, sayang. Aku tahu.
Tapi sepertinya kalau kita kelamaan di sini, aku rasa kamu nggak akan kuat. Kita pulang sekarang ya. Nah, aku nggak apa-apa. Aku harus mencoba untuk kuat sayang. Walaupun aku sedih sayang. Tapi aku nggak mau kamu sedih terus. Aku kasihan sama kamu, kasihan juga sama anak-anak kita. Kalau kamu sedih, mereka pasti akan sedih juga. Ya, aku ke toilet dulu sebentar ya. Mau ketemuin? Nggak usah. Aduh, Apa-apa itu kan? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pastiin aja security nggak ada yang tahu. Baik. Kayak Pak Rangga. Jangan itu Pak Rangga. Pak Rangga. Yasmin lama banget sih. Sayang, kamu kenapa? Ada yang sakit? Nggak sayang tadi kayaknya tadi aku lihat Pak Rangga deh. Mas Rangga, kamu yakin dia di sini? Iya sayang, aku yakin kayaknya tadi aku lihat Pak Rangga. Di mana dia sekarang? Dia masih di sini? Enggak, dia langsung pergi tadi. Tapi aku lihat tadi Pak Rangga tuh dibantuin sama orang, terus dia didorong pakai kursi roda, terus ya udah dia langsung pergi gitu aja sayang. Begitu. Ada apa sih? Mukanya panik gini. Enggak, barusan Yasmin ngeliat Mas Rangga di sini. Udah kita langsung tangkap dia aja nggak? Iya, masa dia udah pergi. Susah lagi dia nyarinya. Gua ada ide.